Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertama di ballroom ini kita akan membahas mengenai kelahiran preterm yang akan dibicarakan oleh 3 narasumber. Pembicara pertama akan dibawakan oleh Dr. Cokorda Gede Suwardewa, SPG Konsultan. Beliau akan membicarakan tentang penilaian maturasi janin intrauterin. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Cokorda untuk memulai presentasi. Terima kasih. Selamat pagi, para guru besar, teman sejawat. Pagi ini saya mendapat kesempatan untuk berbicara tentang bagaimana pemeriksaan pematangan paru intrauterin. Harusnya nanti sore dimajukan lagi. Jadi sebenarnya apa yang harus saya bicarakan? Teman sejawat sudah tahu ya, kalau pemeriksaan pematangan paru kayaknya sih tidak perlu dibicarakan lagi, semua sudah tahu. Tapi bagaimana paru itu matang, belum semua tahu. Saya juga baru belajar ini. Jadi latar belakangnya apa? Sering terjadi bahwa bayi yang lahir preterm itu mengalami respiratory distress syndrome ya. Baik itu oleh karena persalinan spontan maupun indicated. Indicated itu artinya terpaksa kita lahirkan oleh karena keadaan ibu sendiri. Misalnya preeklamsia berat, bisa fetal distress, lain-lain yang tidak bisa kita tunda. Kenapa dia terjadi fetal distress? Oleh karena surfaktan yang ada di dalam parunya belum cukup. Atau tidak pernah cukup karena dia umurnya belum cukup. Kalau dia spontaneous persalinan, biasanya kita konservatif dengan pemberian kortikosteroid ya dan lain-lain gitu ya. Kalau kita lihat makin kecil umur kehamilannya, makin sering terjadi kejadian respiratory distress syndrome. Di negara maju saja ya, kematian 80%. Di negara maju dan negara-negara kaya di seluruh dunia itu 80% kematian oleh karena prematuritas. Dan lebih besar terjadi pada umur kehamilan di bawah 34-37 minggu. Tapi yang cukup umur pun masih ada fetal distress, tapi makin kecil umur kehamilannya, makin besar kemungkinannya. Nah, apa upaya kita? Apakah sudah layak dilahirkan kalau kita menghadapi hal-hal yang ini atau ini, spontan mau indicated, apakah layak untuk dilahirkan? Untuk itu perlu tes maturitas paru, baik itu secara biokimia maupun biofisik. Nah, setelah nanti saya harapkan begini, memahami perkembangan paru janin, memahami peran surfaktan, memahami pentingnya pemeriksaan maturitas paru dan bisa memilih teknik pemeriksaan apa gitu ya. Kayak kuliah biasa ya. Nah, perkembangan paru. Jadi paru itu berkembang sejak dini ya, sejak embrionik sudah mulai berkembang dengan tahapan-tahapannya fetal period dan sampai lahir pun masih berkembang. Cuman yang terpenting di sini adalah di sini fasosakuler. Kira-kira 17 minggu sampai ke atas mulailah terbentuk surfaktan, bukan 17 ya, 27 minggu. 27 minggu mulai terbentuk surfaktan. Jadi belum cukup. Terus berkembang, dianggap cukup nanti sekitar 35. Jadi pembentukan surfaktan 27 minggu. Sedangkan umur 24 minggu itu baru mulai terbentuk sel pneumosit tipe 2. Jadi perkembangannya terus, nanti jangan-jangan di sini waktu kehamilan masih kecil diberikan pematang paru tidak cukup, karena sel pneumosit tipe 2 belum terbentuk. Kapan paru disebut matang? Pertama,
bila paru janin sudah cukup bisa memproduksi surfaktan, misalnya fosfatidil inositol, fosfatidilkolin atau lecitin atau fosfatidilgliserol ya. Sudah cukup. Kapan cukup? Ya sekitar 35 minggu. Umumnya demikian ya. Yang kedua, kapan dianggap matang? Bila surfaktan dan cellular body sudah dapat dideteksi di cairan amnion. Karena surfaktan diproduksi di alveolus, lemar body jadi di alveolus, kemudian bayi itu bergerak nafas, dia keluar ke amnion. Bila itu bisa terdeteksi di cairan amnion, itu namanya matang. Yang ketiga, paru disebut matur apabila pemeriksaan 2 kali pemeriksaan ada peningkatan dari LS rasio 2,2 atau lebih. Jadi peningkatan. Apa kita lakukan berulang-ulang? Ya dulu memang demikian ya. Ini definisi apa yang dimaksud paru matang. Nah ini mekanismenya bagaimana? Surfaktan. Jadi ini satu alveoli. Jadi penyusup alveolar tipe 2 ini yang memproduksi surfaktan. Surfaktan dihasilkan oleh fase 2 dan disebarkan, maaf ininya mati. Disebarkan ke seluruh permukaan alveoli ya, sehingga dia berfungsi menurunkan tegangan permukaan. Jadi surfaktan diproduksi oleh pneumo tipe 2, dikumpulkan dalam satu lamellar body, dikeluarkan ke dalam sel ke alveoli, di cairan alveoli, disebarkan ke permukaan itu. Yang terdapat surfaktan layer itu ya, merata demikian. Nah, itu fungsinya apa? Menurunkan tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu adalah gaya tarik-menarik antara sama sel yang molekul yang sama ya, contohnya ini ya. Kalau kita lihat nyamuk di atas air berdiri, dia bisa berdiri. Oleh karena tegangan permukaan air itu tinggi. Kalau kita tetesi surfaktan atau buih sabun itu nyamuk akan tenggelam dia. Jadi fungsinya adalah menurunkan tegangan permukaan. Di samping itu juga dia berfungsi mempertahankan kelenturan paru alveoli. Dia kontraksi, dia mengalami ekspirasi, kemudian kembali dia. Itu fungsi surfaktan. Kandungan surfaktan sebagian besar adalah fosfolipid, yang sebagian kecil adalah protein. Yang nanti kita ukur, lihat struktur tadi, yang 50%, 17% adalah fosfolipid. Nah, pemeriksaan paru janin sekarang, pemeriksaan kematangan paru janin. Yang syarat-syarat itu ada, apakah semua boleh dipakai asal memenuhi syarat ini? Yang kita pilih adalah yang mempunyai sensitivity tinggi, mudah dikerjakan, biayanya murah, hasilnya segera kan gitu, yang mudah. Dilakukan pada umur kehamilan preterm. Kalau di buku-buku kita di bawah 39. Yang namanya preterm kita kan di bawah 37. Nanti ada kapan sih seharusnya dilakukan pemeriksaan gitu. Tujuannya apa? Untuk mempertimbangkan bayi itu dilahirkan apa tidak, sehingga kita bisa memberikan kesempatan mematangkan paru kalau kita anggap belum bisa, atau dilahirkan kalau sudah parunya matang. Yang kedua, kalau keumuran tidak pasti, tapi ibunya mengatakan ya sekitar ini, ya tes pematangan paru untuk memastikan bahwa dia sudah layak lahir apa tidak. Yang ketiga, untuk memindahkan ibu-ibu yang tidak mempunyai fasilitas NICU kalau melahirkan ke yang mempunyai fasilitas NICU. Ya sama dengan ini, sama dengan kita beli durian ya. Matang enggak? Ya, kita harus periksa dulu, caranya ada dengan baunya, ada dengan suaranya, dengan cara apa. Kalau bahkan ada yang dibelah dulu gitu ya. Mengetahui maturitas paru bayi intrauterin sangat penting bagi klinisi untuk meramalkan apakah bayi itu sudah layak lahir apa tidak. Nah ini riwayatnya. Yang pertama kali ditemukan adalah lecitin spicumyelin ratio tahun 71, kemudian fosfatidilgliserol tahun 83, kemudian surfaktan albumin ratio tahun 86, kemudian sekarang lamellar body.
Kemudian belakangan ada tes kocok, kemudian ada tap test. Nah ini. Jadi pemeriksaan kematangan paru bukan paru bayi ditusuk. Tapi apa yang dihasilkan oleh paru bayi itu dikeluarkan ke dalam cairan amnion. Walaupun bayi belum bernapas, gerakan pernapasan ada. Jadi yang ada di alveoli dikeluarkan dalam keadaan waktu ekspirasi. Sehingga apa yang ada di sini ada di cairan amnion. Jadi pemeriksaannya secara prinsip adalah memeriksakan cairan amnion, baik melalui amniosentesis maupun melalui vagina. Intinya adalah cairan amnion. Nah sekarang kita sepintas saja ya pemeriksaan itu. Kalau lecithin sphingomyelin ditemukan oleh Gluck ya tahun 71. Itu sampai sekarang dianggap gold standar. Sensitivity-nya adalah 84,6%, spesifiti 84, cukup tinggi ya. Dianggap normal, hari paru sudah matur bila nilainya minimal 2. Itu artinya risiko untuk terjadinya RDS kecil. Kelemahannya, waktu pemeriksaan lama, teknik sulit, hasilnya tidak segera, hasil berbeda bila terkontaminasi darah. Jadi kalau kena darah itu hasilnya berbeda. Ini dia. Jadi lecithin dibandingkan sphingomyelin 2 kali lipat. Ini fosfatidilgliserol. Jadi gliserol ini belakangan munculnya. Kira-kira umur 35 minggu baru dia muncul, baru dia naik. Sekarang kita sudah tahu demikian, tidak usah periksa ya. 35 minggu matang sudah gitu. Jadi unggulnya ini kontaminasi darah dan mekonium tidak ada perubahan hasil. Jadi lebih unggul di bidang itu dibandingkan yang pertama tadi. Ini surfaktan albumin rasio hampir jarang kita dengar ya. Tekniknya yang dipakai adalah fluorescence. Jadi dimasukkan zat warna ke dalam cairan amnion, dilihat ini namanya surfaktan, ini namanya albumin, terus dibandingkan surfaktan albumin rasio gitu. Jadi cut off point-nya adalah 50 mg per gram. Bila hasil sudah itu berarti risiko untuk terjadinya RDS rendah. Ini kelebihannya apa? Hasil pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh kontaminasi darah maupun mekonium. Jadi spesimen sedikit, cuma 1 mili saja. Jadi makin lama makin unggul gitu. Ini laminar body yang terakhir dijumpai ini. Jadi laminar body dari pneumosid tipe 2 itu keluar ke cairan amnion diukur. Jadi berapa sih jumlah laminar body, berapa densitas laminar body dalam cairan amnion itu diukur. Jadi kata poinnya itu ini. 15. Jadi kalau kita bandingkan nilai prediksi ini LBC itu 97%, LS rasio 96%. Fosfatidilgliserol lebih rendah lagi. Jadi ini cukup tinggi. Cuman memang tekniknya sulit. Lihat, diukur, di jumlahnya dihitung. Yang lebih sederhana lagi tap test. 1 mili cairan amnion ditambahin hidroklorik asid ya, dimasukkan ke dalam tabung yang sudah berisi diethil ester untuk membuat asam dia. Kemudian disentil 3-4 kali til akan bentuk busa dia. Busa, apabila busa itu ditunggu, dia akan cepat pecah, naik pecah. Makin cepat naik dan pecah itu artinya paru sudah matang. Tapi kalau biar tahan lama itu berarti parunya belum matang. Yang lebih sederhana lagi, shake test. Jadi cairan amnion 1 mili ditambahkan 1 mili alkohol 95% dikocok-kocok. Kocok, kemudian terbentuk busa di pinggirnya ini. Kalau busa itu bisa bertahan 15 menit, itu arti paru sudah matur. Gampang ya. Cuman mencari cairan amnion itu agak ribet sedikit. Nah, terus mana yang kita pilih? Kalau kita lihat sensitivity, ya hampir-hampir bersamaan ya, spesifisitas bersamaan. Nah ini, metode ini dipilih berdasarkan tadi itu, apakah dia akurasinya tinggi, apakah dia mahal, apakah dia cepat hasilnya bisa diinterpretasi, apakah bisa dikerjakan di tempat.
Nah, ini belakangan ini. Ini laboratorium di Amerika Serikat. Dulu katanya, tahun-tahun dulu tuh banyak sekali laboratorium yang menerima permintaan pematangan paru, misalnya RS ratio dan lain-lain. Belakangan makin lama makin menurun. Makin lama makin menurun sampai 2013. Jadi sedikit sekali permintaannya. Permintaan jadi pemeriksaan pematangan paru. Nah, ini lihat lagi. Jadi makin turun, makin tidak ada. Kenapa gitu? Sehingga laboratorium untuk itu ditutup semua. Apakah itu berarti tes pemeriksaan paru tidak perlu? Bukan. Karena tes pemeriksaan paru tidak memerlukan LS ratio, tidak memerlukan fosfatidilglycerol, tidak memerlukan penghitungan itu. Cukup dengan tes kocok. Jadi tidak perlu ke laboratorium. Sehingga yang terpilih adalah yang paling gampang. Paling gampang. Bahkan disarankan jangan berdasarkan tes paru secara klinis. Klinis saja. Toh juga sudah ada surfaktan. Dilahirkan saja kalau memang ada masalah, memang harus dilahirkan. Ada surfaktan dan lain-lain, itu urusan neonatologis ya. Ya, ini yang terakhir, bahwa RDS itu masih merupakan ancaman bayi lahir karena kurangnya surfaktan. Yang kedua, tes pematangan paru yang paling penting bagi klinisi untuk meramalkan apakah bayi itu bisa dilahirkan segera atau ditunda untuk pemberian kortikosteroid. Pemilihan tes adalah yang mudah dikerjakan, akurasi tinggi, murah, efek samping rendah, dan hasilnya cepat. Belakangan, pemeriksaan tes pematangan paru kurang diminati karena tidak menurunnya angka morbiditas dan mortalitas yang non-RDS. Kan ada ginjal, ada jantung, ada yang sebetulnya duluan matang dia. Yang non itu tidak bisa diramalkan dengan ini. Kemudian sudah ada pemberian kortikosteroid antinatal untuk pematangan paru. Yang ketiga, sudah ada artificial surfaktan. Terima kasih. Waktunya pas 000.